Hati-hati, gak ada angin, gak ada hujan, ada orang yang menjelek-jelekkan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan hati-hati, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada orang yang menjelek-jelekkan kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi? Posisi yang pertama, memang di sini kamu juga terkejut ya, kamu juga kaget dan bertanya-tanya. Kamu nggak pernah nyentuh keluarga mereka, nggak pernah ganggu keluarga mereka, tapi situasinya adalah yang terjadi saat ini, kenapa diri mereka dan juga sekeluarga ini kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kok selalu mencari masalah dengan kamu. Saya rasa emang juga dalam situasi saat ini, kamu pun juga sebenarnya bukan orang pertama yang saya rasa juga mengalami kondisi demikian. Karena sebelumnya, orang-orang di sekitar kamu juga sudah merasakan adanya situasi yang demikian sebelum diri kamu. Artinya apa? Memang juga orang ini di lingkungan sekitar kamu itu juga sudah memiliki stigma yang kurang baik, sudah memiliki stigma yang negatif. Sehingga apa? Dia pun juga dalam lingkungannya saat ini itu juga dibenci banyak orang gitu loh. Nah, mereka dalam situasi saat ini itu juga dalam kondisi yang memang juga hampir sama, serupa dengan kamu polanya gitu loh. Selalu mencari-cari masalah dengan orang lain, termasuk di sini kamu juga harus berhati-hati karena apa? Mereka sekeluarga ini juga mencari masalah dengan kamu, nggak tahu penyebabnya apa, nggak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba dia juga mencari masalah dengan kamu. Dia tiba-tiba dalam kondisi yang memang dalam keadaan yang membenci kamu tiba-tiba, dan kamu juga sebenarnya nggak pernah komunikasi dengan dia, nggak pernah ngobrol-ngobrol intens dengan dia, nggak terlalu akrab lah istilahnya dengan dia. Tapi ya dia tiba-tiba ngebenci kamu, tiba-tiba nggak suka dengan kamu. Tapi ya emang itulah satu karakter yang ada di dalam diri mereka. Sehingga apa? Dalam konteks saat ini, kamu juga seharusnya cuek aja, tinggalkan saja orang-orang yang semacam ini. Karena memang dalam kondisi yang terjadi adalah ketika orang-orang semacam ini terlalu kamu pikirkan, nanti yang rugi adalah diri kamu sendiri. Karena apa? Itu nanti akan menyita ruang di dalam pikiran kamu. Jadi ya ketika tiba-tiba ada orang yang membenci kamu, tiba-tiba ada orang yang mungkin merasakan adanya beberapa hal yang kurang baik dengan kamu, ya sudah, abaikan saja, cuekin aja. Yang terpenting adalah kamu saat ini terus bisa untuk memberikan hal yang baik dan juga terus memberikan beberapa hal positif yang akan terus muncul, yang akan terus terjadi di dalam posisi kamu ke depannya. Dan ingat, kamu pun juga harus bisa untuk lebih sabar ketika memang ada fitnah-fitnah yang terjadi, ada beberapa omongan-omongan negatif dari orang lain. Ya udah, kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, harus bisa untuk lebih tenang, karena dengan ketenangan kamu, dengan kesabaran kamu, tentu ini juga nanti akan sangat membantu kamu untuk menyelesaikan beberapa problematika yang ada di dalam kondisi kamu saat ini. Dan upayakan memang dalam kondisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih tegas lagi. Artinya apa? Ketika ada orang yang gosipin kamu, yang membicarakan hal negatif tentang kamu, ya udah cuekin aja. Jangan sampai itu menghambat langkah-langkah yang saat ini sudah cukup baik yang kamu kerjakan. Karena kalau kita lihat dalam posisi saat ini, kamu juga nanti akan bertemu dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Jadi ya sebisa mungkin tolonglah dalam posisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih menyikapi dan juga harus bisa untuk lebih bersyukur seharusnya dengan kondisi yang terjadi. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga jangan sampai terlalu gegabah. Artinya apa? Ketika kamu sudah tahu difitnah, sudah tahu dibicarakan negatif dan segala macam, kamu juga jangan terlalu gegabah. Karena ketika kamu terlalu gegabah, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang muncul. Jadi tetap tenang, walaupun kamu difitnah, dijatuhkan dan segala macam, tapi yang menjatuhkan kamu, yang memfitnah kamu itu juga mendapatkan situasi yang tidak enak dari orang-orang sekitarnya. Kalau kamu amati orang yang membenci kamu, orang yang memfitnah kamu ini, di lingkungan sekitarnya saat ini itu juga nggak disukai banyak orang gitu loh. Dan kamu pun juga sebenarnya dalam kondisi saat ini juga terus mendengarkan beberapa hal-hal negatif tentang keluarga mereka. Artinya apa? Keluarga mereka ini sebenarnya juga sudah mendapatkan karma, sudah mendapatkan balasan. Karena apa? Ada beberapa omongan-omongan orang yang memang saya rasa itu adalah fakta.
kalau memang di keluarga mereka ini adalah keluarga yang bermasalah. Jadi dia pun dimanapun dia berada, termasuk di dalam lingkungan kamu saat ini, dia selalu saja mencari-cari masalah dengan orang lain. Hidup mereka itu tidak akan, istilahnya tidak akan sempurna kalau tidak ada musuhnya gitu loh, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi ya saat ini mungkin adalah apesnya diri kamu, ya mungkin bukan apes ya, tapi mungkin juga sudah dalam garisan yang tentu kamu tidak ketahui, tapi yang jelas dia juga berusaha untuk mencari masalah dengan orang lain, dan pas kebetulan saja kamu menjadi salah satu korban dari mereka. Dan memang juga di sini kamu bukan korban yang pertama, di lingkungan sekitar kamu saat ini juga ada beberapa orang yang menjadi korban mereka. Nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba dia ngebenci orang lain. Nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba dia ngefitnah orang lain. Padahal kalau bisa dikatakan segala keburukan itu terjadi pada keluarganya. Tetapi sebenarnya dalam situasi yang terjadi di lingkungan sekitar kamu itu sudah cuek gitu, sudah nggak terlalu peduli dengan mereka. Tapi ya mereka ada-ada saja bahan yang dipermasalahkan. Sehingga kalau bisa dilihat dalam kondisi saat ini, orang-orang di sekitar kamu saat ini itu juga nggak suka dengan keluarga mereka. Dan kalau mungkin bisa dikatakan mereka akan pindah, ya mereka juga dalam kondisi yang bakal pindah itu loh dalam waktu dekat ini. Tapi yang jelas dalam kondisi yang terjadi, mereka pun juga masih akan terus mencari-cari permasalahan dengan siapapun, termasuk dengan diri kamu saat ini. Jadi ya memang dengan kondisi saat ini ya sudah, biarkan saja, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu juga terus bisa untuk memberikan situasi yang positif dan juga terus memberikan situasi yang baik yang bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan yang terpenting juga adalah walaupun kamu dibicarakan negatif, yang penting jangan ditanggapi. Kenapa? Semakin kamu tanggapi, mereka akan berhasil, mereka akan senang. Jadi ya untuk menghadapi syaiton seperti ini, memang kamu juga butuh kedewasaan juga untuk menyikapi dan juga bersikap bagus terkait dengan beberapa hal yang terjadi, supaya apa? Kamu tidak terpicu dan juga tidak terpancing dengan hal-hal negatif yang ada di sekitar mereka. Dan kemudian juga ingat, kamu juga harus bisa untuk lebih melangkah ke depan tanpa harus mempedulikan hal-hal apa saja yang menjadi bahan gunjingan dan juga bahan gosipan mereka. Karena apa? Itu juga merupakan hal yang tidak penting yang seharusnya tidak perlu untuk dipermasalahkan. Jadi ya kurang lebih situasinya seperti ini, dan kamu juga memang dalam kondisi saat ini pun juga nggak nyangka juga gitu loh kalau kamu jadi salah satu korban dari mereka. Padahal ya memang juga dalam situasi sebelum kamu di sekitar masyarakat sekitar kamu pun juga saya rasa juga sudah menjadi korban bagi mereka, dan mereka pun juga saat ini juga tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal mereka saat ini dan juga di tempat tinggal kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Diningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.